Implementasi road safety policing ini perlu ada strategi. Nah, strategi-strategi yang dilakukan oleh Korlantas dan jajarannya yang pertama adalah strategi akademik. Bagaimana secara akademis ini dikembangkan road safety research and development. Di sini kita mencetak atau menerbitkan produk-produk yang berisi sebagai handbook atau buku acuan, buku panduan dalam bentuk vademecum. Ada kajian yang berkaitan untuk menentukan profesionalisme, tingkat kualitas kinerja melalui SOP atau Standar Operation Procedure, dan juga buku-buku panduan, acuan lain sebagainya. Kita juga mengembangkan adanya forum-forum akademis yang kita kembangkan melalui Traffic Accident Research Center, dan kita mengarah kepada Road Safety Research and Development, serta bagaimana membangun Road Safety Laboratory atau Laboratorium Road Safety. Nah, ini secara akademik. Kita yang kedua adalah bagaimana secara hukum atau strategi hukum, karena perlu ada peraturan-peraturan, melalui standar-standar yang kita bangun, baik melalui penjabaran atas perintah undang-undang, melalui peraturan kepolisian, hingga peraturan Kakor-Lantas, dan juga petunjuk-petunjuk dan acuan-acuan lainnya. Kemudian kaitannya dengan strategi operasional, bagaimana kepolisian lalu lintas menangani ini, mengoperasionalkan yang sifatnya rutin. Yang rutin ini adalah berbasis kepada kalender Kamtibmas, perkiraan keadaan intelijen, dan juga intel dasar. Ini yang menjadi acuan, sehingga pelayanan yang rutin ini dilakukan, sehingga lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar ini terus dilakukan, baik dengan sistem-sistem preemptif, preventif, represif, hingga untuk recovery atau rehabilitasi. Secara khusus, hal-hal khusus ini waktunya terbatas, sumber daya terbatas, dan terfokus pada sesuatu. Ini ada yang terpusat dan ada yang mandiri kewilayahan. Ini misalnya untuk operasi ketupat, untuk membantu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, juga kegiatan mudik. Kemudian pada saat mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri, berhalal bihalal, dan juga pada saat kembali atau balik ke Jakarta. Kemudian yang selanjutnya juga ada operasi lilin pada kaitan masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru. Ini ada operasi simpatik, ada operasi zebra, ada operasi patuh, dan ini juga bisa untuk operasi-operasi yang misalnya sifatnya emergensi atau khusus untuk kegiatan kemasyarakatan, atau untuk juga kegiatan protokoler dan politik. Kemudian yang selanjutnya operasi yang sifatnya kontingensi. Ini ada yang karena faktor manusia. Misalnya dengan adanya terorisme yang menghambat, mengganggu, merusak aman, selamat, tertib, dan lancarnya lalu lintas. Juga ada kaitannya dengan bencana alam atau kerusakan infrastruktur yang besar. Nah, juga kaitannya dengan strategi soft power. Bagaimana kepolisian ini membangun mitra bersama-sama dengan para mitranya. Setidaknya ini triple helix ini juga menjadi dasar pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi ini menjadi dasarnya. Yang nanti ke depan juga kembangkan dengan media, dengan LSM, dengan masyarakat atau pihak-pihak lain. Yang tidak hanya pada triple helix atau pentahelix, tapi N helix. Kemudian adalah kaitannya dengan strategi media. Ini era digital, era untuk kita saling bisa membongkar atau tidak terkungkung pada labirin sekat ruang dan waktu, yaitu melalui media. Ini kita mengembangkan melalui intelijen media. Sehingga informasi, komunikasi, koordinasi, dan solusi ini bisa tertangani on time, real time, dan anytime. Serta juga pelayanan-pelayanan menjadi prima. Ini juga sebagai kontrol untuk pengawasan, akuntabilitas atas penyelenggaraan tugas dan kinerja kepolisian.